Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Koni. Kita akan belajar tentang Plant and Animal Breeding System. Video sebelumnya kita akan membahas tentang tumbuhan, sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Kali ini kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan pada hewan. Nah, sistem perkembangbiakan pada hewan itu dibagi jadi dua, perkembangbiakan aseksual dan perkembangbiakan seksual. Perkembangbiakan aseksual, perkembangbiakan yang tidak melibatkan alat reproduksi, sedangkan perkembangbiakan seksual itu melibatkan alat reproduksi. Contohnya adalah tunas, pertunasan. Beberapa jenis hewan itu berkembang biak secara aseksual dengan membentuk tunas atau pertunasan. Pertunasan ditandai dengan munculnya tonjolan pada tubuh induknya. Contohnya adalah hidrilla. Nah, ini hidrilla, ya kan? Ini melakukan proses aseksual dengan cara pertunasan. Nah, yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi ini perkembangbiakan aseksual menggunakan fragmen atau potongan tubuhnya. Ya kan? Tubuh induk akan terpotong membentuk fragmen-fragmen. Selanjutnya, setiap fragmen akan tumbuh dan berkembang membentuk bagian tubuh yang ada sehingga akan menjadi individu baru. Ya kan? Hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi ini contohnya adalah cacing pita dan cacing pipih atau planaria. Contoh berikutnya adalah partenogenesis. Nah, ini peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Contohnya adalah lebah, kecoa, kutu daun, dan kutu air. Pada lebah, partenogenesis ini menghasilkan lebah jantan. Partenogenesis pada kecoa menghasilkan kecoa betina tidak bersayap. Sementara itu partenogenesis pada kutu daun dan kutu air akan menghasilkan keturunan betina. Ini jadi lebah ratu ini dapat menghasilkan anakan ya tanpa perkembangan sel kelamin betina. Oke, lanjut ke perkembangbiakan seksual. Nah, ini adalah ovipar. Ovipar apa? Berarti bertelur. Kemudian ini adalah vivipar, beranak. Kalau ini contohnya ovovivipar. Ini adalah contoh ular yang beranak. Ini adalah contoh ular yang bertelur. Nah, siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan ini merupakan proses pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya zigot, kemudian tumbuh dan mampu membentuk zigot kembali. Nah, siklus hidup hewan ini, ya kan, terjadi perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Contohnya adalah ubur-ubur, ya kan. Adapun siklus hewan yang mengalami pergilirannya hanya mengalami reproduksi seksual. Contohnya adalah pada metamorfosis. Jadi, metamorfosis itu merupakan proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Metamorfosis itu dibagi jadi dua ya. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna ini tahap metamorfosis yang setiap fasenya mengalami perubahan bentuk tubuh. Nah, contohnya adalah katak. Ini kan dari telur, kemudian berubah menjadi beludru. Nah, ini kan bentuk tubuhnya sudah berubah. Setiap tahap ini bentuk tubuhnya berubah-ubah. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, ini bentuk hewan muda mirip dengan hewan dewasa. Contohnya adalah telur. Telur ada nimfa. Nimfa kan hampir mirip sama imago atau kecoa dewasa. Itu adalah metamorfosis tidak sempurna karena tidak ada perubahan bentuk tubuh, ya kan? Nah, kita lanjut ke teknologi reproduksi pada hewan. Contohnya adalah inseminasi buatan. Ini adalah contoh gambar inseminasi buatan pada sapi. Jadi ini kawin suntik ya. Terus ini adalah cloning pada domba, ya kan? Domba cloningan. Nah, terima kasih. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Bu Koni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.